bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Bapak Mahdi di sini di PJJ YPI Belajar Online Enggak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang permainan besar bola voli lanjutan pada pertemuan yang kedua. Sekarang pertemuan ketiga, kita masih melanjutkan dengan materi bola voli. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai ya. Waktu pertemuan yang kedua kita membahas tentang permainan bola voli, passing atas. Nah, sekarang kita lanjutkan materi permainan bola voli yaitu passing bawah. Passing bawah ini ada beberapa macam persiapan untuk melakukan sikap untuk melakukan passing bawah. Yang pertama, dalam hal persiapan atau gerakan dasar di awal dari passing bawah, ambil sikap berdiri dengan membuka kedua kaki selebar bahu. Sebelum kita melakukan passing bawah, posisi kita berdiri tegak dengan membuka kaki selebar bahu. Ya, kalau berdiri tidak dengan kaki rapat, kita harus berdiri dengan posisi kaki terbuka. Karena kenapa? Kedua kaki kita biar terbuka selebar bahu agar kita dapat mengambil bola dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama dengan passing atas. Kedua lutut juga perlu direndahkan pada posisi persiapan passing bawah. Sehingga tumpuan berat badan berada di kedua ujung kaki bagian depan. Ya, kenapa? Di sini kita jelasin bahwa antara posisi kaki dengan passing atas itu sama. Ya, karena kedua lutut kita rendahkan pada posisi persiapan passing bawah. Ya, agak direndahkan. Nah, sehingga tumpuan berat badan itu berada di kedua ujung kaki bagian depan. Jadi berat badan itu harus berada ke depan, ya. Kekuatannya ada di kedua ujung kaki. Kemudian lututnya dibuka dan direndahkan sedikit agar kita dapat mengambil bola dengan passing bawah yang baik.
Ya, selalu kita perhatikan. Bapak ingatkan, kalian itu setiap posisi berdiri di lapangan harus dengan posisi kaki terbuka selebar bahu. Jangan sampai nanti kaki sebelah kiri ada di belakang, kaki sebelah kanan ada di depan, sehingga mengambil bola tidak bagus dan tidak baik. Maka kita harus berdiri agar bola bisa kita mengambil dengan baik, ya, direndahkan pada posisi persiapan passing bawah. Berarti tadi berat badannya juga harus berada kekuatannya di ujung kaki, kedua ujung kakinya. Kedua ujung kaki itu di antara kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian yang ketiga, luruskan kedua lengan di bagian depan dada dan dalam kondisi rapat sampai kedua ibu jarinya juga sejajar. Ya, kedua lengan atau kedua tangannya harus di depan dada dengan posisi kedua lengannya rapat. Itu kedua lengannya rapat berada di bagian depan badan dalam kondisi rapat sampai kedua ibu jari juga sejajar. Ya, setelah kita merapatkan kedua lengan dan ibu jari juga harus dengan rapat. Ya, harus dengan posisi rapat. Pada saat kita mengambil bola, pandangan pemain harus menatap dan fokus pada arah datangnya bola. Kita perhatikan dulu datangnya bola, kita pandangannya pemain atau kita harus menatap dan fokus pada arah datangnya bola. Walaupun posisi kita berada di tengah, tapi arah bolanya tetap datang ke tengah. Itu tanggung jawab dan kita harus mengambil bola tersebut. Tidak saling memberikan kepada pemain yang lain. Masing-masing posisi tanggung jawab. Kalau datang bolanya ke arah posisi kita tanggung jawab harus mengambil bola. Ya. Kemudian yang kelima, setelah persiapan mantap, kedua lengan dapat didorongkan ke arah datang bola dengan kedua lutut dan pinggul dinaikkan pada waktu yang sama. Tak lupa juga tumit pun harus terangkat dari lantai. Pada saat kita mengambil bola, kedua lengan dapat didorongkan ke arah datangnya bola atau dapat didorong ke depan. Dengan kedua lutut dan pinggul dinaikkan pada waktu yang sama. Ya, kita dorongkan ke arah datangnya bola dengan kedua lutut dan pinggul dinaikkan pada waktu yang sama. Jadi pada saat kita mengambil bola itu semua ya pinggul dan lutut harus dinaikkan dengan posisi kembali semula. Tak lupa juga tumit pun harus terangkat dari lantai. Tadinya tumit kita berada menyentuh lantai. Sekarang kalau pas datangnya bola kita ambil, itu tumit juga akan terangkat supaya dapat mengembalikan bola dengan baik. Selanjutnya, upayakan supaya datangnya bola arahnya bisa tepat pada tengah-tengah tubuh pemain. Ya, yaitu ada gerakan, waktu itu udah pernah Bapak Guru jelaskan. Kalau ingin kita datang bola itu
harus dengan di tengah-tengah tubuh pemain, nggak mungkin. Nah, kalau agak ke samping dari tubuh pemain, kita harus geser ke kanan. Kalau datangnya bola dari tubuh pemain ke kiri, kita bisa geser ke kiri. Kalau pas bolanya arahnya bisa tepat pada tengah-tengah tubuh pemain, itu tetap kita posisi di tengah, tidak geser kiri dan tidak geser kanan. Tinggal ayunan tangan kedua lengan rapat dan didorong tangannya agar bola bisa kembali dengan baik. Kalau bola sudah kembali dengan baik, itu harus dengan melalui net. Kembali bola harus lewat net. 7. Perkenaan bola yang dianggap bagus dan baik adalah di bagian pergelangan tangan. Ya, diulangi. Perkenaan bola yang dianggap bagus dan baik adalah di bagian pergelangan tangan. Yaitu supaya bola bisa kita kembali dengan baik, harus bisa menyentuh secara langsung di pergelangan tangan kita. Kemudian ke-8, sementara untuk akhir gerakan, yang paling penting adalah tumit terangkat. Ya, berakhir gerakan itu adalah yang paling penting adalah tumit terangkat. Setelah kita mengayunkan kedua tangan atau kedua lengan rapat, maka mengambil bola dengan posisi tumitnya ya harus terangkat supaya dapat mengembalikan bola dengan kekuatan tangannya. Ya, itu yang mengenai passing bawah, itu terdiri dari 8 macam. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan smash. Yang melakukan smash itu setelah kita bermain. Untuk langkah persiapan variasi dalam pukulan smash, ambil posisi berdiri sambil mempertahankan sikap melangkah yang menghadap ke arah net bola voli. Ya, setiap melakukan smash kita mengambil langkah persiapan variasi dalam pukulan smash. Persiapan itu kita bukan hanya berdiri dekat net aja. Persiapannya untuk melakukan pukulan smash. Pukulan itu ada yang mematikan lawan. Smash itu kita bisa mengambil awalan. Ya, itu namanya variasi. Awalan itu kalau kita tidak mengambil awalan, tentunya pukulan tidak akan keras. Ya, mudah dikembalikan oleh pemain atau lawan. Yang kedua, tumpuan berat badan perlu berada di bagian kaki depan. Tumpuan badan perlu ada di kaki bagian depan, ya. Tumpuan yang kuat, kaki terkuat itu adalah kaki depan. Ya, berarti kaki terkuat itu adalah kaki kanan. Kemudian tumpuan kaki kanan sambil melompat dan sambil memukul. Memukul sekeras mungkin, itu disebut dengan smash dalam permainan bola voli. Kemudian yang ketiga, pastikan agar pandangan
mengarah ke depan atau arah net. Dan pemain pun harus dalam kondisi konsentrasi penuh. Ya, jadi pastikan pandangan kita itu mengarah ke depan atau arah net. Dan pemain pun harus dalam kondisi konsentrasi, ya, sambil kita perhatikan dari pemain teman kita itu yang disebut toser, ya, atau umpan. Itu toser itu kita harus perhatikan di mana arahnya. Bisa arah ke depan kepala dan bisa balik ke belakang. Makanya yang 3 pemain depan itu atau 2 pemain yang bagian pukulan atau smash itu harus siap-siap, ya, karena ada permainan itu harus ditipu. Di pemain lawan sudah siap, nah, kita umpan ke pemain kita di bagian kanan, nah itu lawan kita udah siap-siap untuk melakukan blok, ya, membendung bola agar bola tidak melalui net. Bisa-bisa bola kembali ke lapangan kita sendiri. Nah, umpan itu harus kita jeli, harus kita tahu aturan cara-cara melakukan, ya, umpan bola. Kemudian yang keempat, persiapan posisi yang sudah matang bisa dilanjutkan dengan ke inti gerakan, yakni gerakan awalan lebih dulu. Kan kita melakukan semesan itu harus ada awalan. Kalau tanpa awalan, tentunya semesan itu tidak kencang atau tidak keras. Ya, ketika kita melakukan lompat tanpa awalan, dengan kekuatan tenaganya tidak ada. Kalau kita mengambil awalan dengan jarak 1 atau 2 meter, tentunya lompatan kita akan lebih tinggi dan pukulannya juga akan lebih keras. Kemudian yang kelima, gerak tolakan adalah gerakan inti variasi smash. Diulangi. Gerakan tolakan adalah gerakan inti variasi smash kedua, yakni gerakan menolak dengan kedua kaki ke arah atas sambil kedua lengan diayunkan mengikuti gerakan kedua kaki di mana ayunan lurus ke depan atas. Ya, setelah kita melakukan lompatannya diikuti dengan ayunan tangan. Ayunan tangan itu sampai 45 derajat ke belakang, baru kita memukul sambil melompat. Itu baru, kalau tanpa ayunan tangan tentunya semesan tidak akan keras. Ayunan tangan harus ke depan atas, bukan ke depan bawah. Karena tujuannya adalah memukul bola di atas net. Kita kalau memukul bola dari bawah net, nah berarti melanggar, merugikan kita sendiri. Walaupun pelan, kita harus melakukan dengan ayunan tangan ke atas. Yang keenam, gerak pukulan. Gerak pukulan itu adalah gerakan selanjutnya pada variasi smash, di mana ini adalah gerakan memukul bola. Bagian atas yang dilakukan menggunakan telapak tangan
di saat yang sama dengan mengaktifkan pergelangan tangan pemain. Ya, memukul bola harus dengan telapak tangan dengan jari-jarinya posisi rapat. Tangan jangan dikepal. Kalau tangan dikepal itu ya bukannya melakukan pukulan smash dalam permainan bola voli. Posisi tangannya rapat, tapi dengan ayunan tangannya cepat gerakannya. Kalau lambat, gerakan melakukan pukulan itu akan menguntungkan orang lain. Kalau orang lain itu udah bendung atau blok dalam permainan bola voli itu ya kita sendiri yang rugi. Makanya tadi dengan gerakan tolakan, gerakan awalan, itu kita harus tahu posisinya. Gerakan awalan, maka yang berhubung dengan gerakan selanjutnya pada variasi smash, yaitu ada gerakan awalan itu, ada ayunan tangan, ada pukulan, itu harus dengan kekuatan tenaga dan posisi telapak tangan, ya memukul dengan telapak tangan dan jari-jarinya rapat. Yang keenam, gerakan pukulan adalah gerakan selanjutnya pada variasi smash, di mana ini adalah gerakan memukul bola bagian atas yang dilakukan menggunakan telapak tangan di saat yang sama dengan mengaktifkan pergelangan tangan pemain, ya, mengaktifkan pergelangan tangan pemain, yaitu kita yang melakukan pemukulan diaktifkan dengan tangan. Kalau semesan itu ya boleh yang posisi depan itu 3 orang, dan boleh juga di belakang garis serang itu yang melakukan smash atau pukulan, tapi lompatnya di luar garis serang. Tidak boleh melakukan lompat di dalam garis serang kalau smash dengan posisi di belakang. Kalau posisi depan itu ya bebas memukulnya. Tapi 3 pemain yang berada di belakang, di luar dari garis serang itu, kita harus memukul di luar dari garis serang. Lompat di belakang dan melakukan pukulan dengan pergelangan tangan atau telapak tangan dengan posisi jari-jari tangannya rapat. Itu boleh yang di belakang. Yang 3 orang itu depan itu udah pasti bebas karena tugas mereka itu posisinya di depan garis serang. Tapi yang garis bertahan di belakang itu, ya, yang di belakang yang ukuran lapangannya 6 meter di belakang itu adalah tugas pemain bertahan 3 orang. Boleh memukul dan boleh smash di belakang garis serangan itu. Ya, sedangkan 3 orang itu kemudian yang ketujuh, gerakan mendarat adalah gerakan terakhir di mana pada gerakan ini intinya adalah melakukan pendaratan dengan ujung telapak kedua kaki dengan kedua lutut juga mengeper di saat bersamaan. Saat mendarat di udara, ya, karena kita melakukan adanya kekuatan itu di ujung telapak kedua kaki dengan kedua lutut juga, ya. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI belajar online, gak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube
channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Baik, mari kita kembali lagi bersama Bapak Mahdi di sini di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi tentang SMAS kita baru tadi dari nomor 6. Sekarang kita lanjut dengan nomor 7. Gerakan mendarat adalah gerakan terakhir, di mana pada gerakan ini intinya adalah melakukan pendaratan dengan ujung telapak kedua kaki dengan kedua lutut juga mengepar di saat bersama. Yaitu gerakan mendarat itu ya dengan sambil memukul bola. Gerakan mendarat adalah gerakan terakhir, di mana pada gerakan ini intinya adalah melakukan pendaratan dengan ujung telapak kedua kaki. Ya, pendaratan itu dengan tujuannya untuk melakukan pukulan atau smash dalam permainan bola voli. Yang kedelapan, sebagai akhir gerakan, rendahkan kedua lutut dan lanjutkan dengan badan yang dibungkukkan. Bawa juga berat badan ke arah depan sambil pandangan fokuskan ke atas depan. Ke atas depan ini ya adalah ke atas net, ya di roll net ke atas net, badan ke arah depan. Ya, kita sambil mendarat badannya ke arah depan, tapi fokusnya kepada di atas net. Kalau di atas net jangan sampai kita pada saat mendarat dan pada saat kita melakukan pukulan jangan sampai menyentuh net tangannya. Ke arah depan itu ya kita mendarat dengan ke arah depan, artinya ke arah lapangan lawan. Ya, kita fokuskan ke atas depan, itu namanya ke atas depan, itu kita fokuskan mendarat, melakukan lompatannya ya ke atas depan, kita lompat ke atas net dan arahnya ke depan sambil pandangannya fokuskan ke atas. Nah, sementara bagian kedua lengan berada di depan sisi tubuh biar rileks ya. Setelah kita mendarat turun tumpuan ya, depan sisi tubuh kita biar rileks, udah kembali rileks kembali, tidak tegang kayak tadi. Kalau sudah posisi rileks, jadi mendinginkan posisi badan kita. Baik, kita lanjut dengan fasilitas atau peralatan. Di sini ada ukuran lapangan. Ukuran lapangan bola voli adalah 9 kali 18 meter. Artinya lebarnya 9, panjang lapangannya 18 meter. Ya, kalau kita bisa mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi Bola Voli Internasional, disingkat dengan FIFB. Batas serang pemain belakang berjarak 3 meter. Tadi kita udah jelas bersama bahwa batas pemain belakang itu ya jaraknya 3 meter. Ya berarti garis serang itu tadi yang Bapak jelasin tadi pada semesan itu, di garis serang itu 3 meter ukurannya. Kalau di belakang itu adalah 6 meter. Tapi kalau di belakang itu berjarak 3 meter dari garis tengah dan garis tepi lapangan harus berukuran 5 cm. Kalau tepi lapangan itu harus dengan berukuran 5 cm berarti garisnya.
tinggi net untuk tim putra adalah, ini anak-anak pasti udah paham karena pertemuan yang kedua sudah Bapak Guru jelasin dengan ukuran tinggi net putra dan tinggi net putri. Tinggi net putra adalah 2,43 meter. Sedangkan untuk tim putri adalah 2,24 meter. Lebar net bola voli adalah 1 meter dan jarak tiang net ke garis tepi lapangan sejauh 0,5 1 meter. 0,5 1 meter. Nah, kenapa di sini ada perbedaan tinggi net untuk tim putra? Kenapa harus 2,43? Kenapa tinggi net putri? Kenapa tidak sama? Karena di sini ada beda peraturan. Ya, kalau dibandingkan kita tenaga atau fisik itu lebih kuat dari tenaga putra atau tenaga laki-laki. Makanya laki-laki itu sesuai dengan peraturan FIFB, ya, Federasi Bola Voli Internasional itu. Nah, makanya dibuatkan peraturan harus beda tinggi net putra dan putri. Makanya di sini kita lihat bersama tinggi net putra itu adalah 2,43 meter dan tinggi net putri adalah 2,24 meter dengan lebar netnya. Jadi jaring itu lebarnya itu 1 meter, ya, dengan panjang juga 9 meter sama dengan tapi ada sisanya yang buat dari garis tepinya itu ke tiang 0,3 itu rollnya, namanya roll. Dalam net itu, ya, jadi pasnya itu 9,05 1 meter, berarti panjang ukuran netnya sama antara putra dan putri, tidak ada bedanya. Cuman hanya saja beda tingginya aja, beda tingginya net. Sedangkan garis tepi lapangan itu kita harus dengan 5 cm, ya. Lebar garis itu setiap garis itu lebarnya 5 cm. Makanya anak-anak kalau membuat lapangan jangan lupa kalau buatkan garis itu diukur dulu 5 cm. Baru kita tarik benangnya biar nggak salah. Nah, kalau kita buat lapangan ditarik panjang dulu, diambil kita ukuran 18 meter dulu. 18 meter dibagi 2 berarti 9. Baru tarik di mana titik 9 meternya. Di situ tempat tiangnya. Kalau sudah 9 meter, nah baru ditarik lurus lagi benangnya supaya lapangan itu bisa lurus. 4 persegi panjang jadinya 9. Nah, maka untuk itu dari ukuran lapangan ini, ya, kita sudah paham tinggi net putri paham dan tinggi net putra, tebal garis 5 cm dan lebar net adalah 1 meter, ya. Kalau kita pengen tahu, tepi garis lapangan bola voli itu adalah tebalnya 5 cm. Kemudian kita lanjutkan dengan standar bola yang digunakan. Standar bola yang digunakan itu standar nasional. Ya, bola harus terbuat dari bahan kulit, lunak atau sintetis. Bola itu dibuat dari bahan kulit. Kalau tidak dibuat dari bahan kulit, tentunya
bola dimainkan tidak akan membal. Kulitnya itu bermacam-macam. Ada kulit yang kasar, ada kulit yang halus. Yang halus itu adalah kulit yang sintetis atau nomor 1. Itu yang dibuat dari bahan bola voli. Kalau bola voli itu ya, kalau tidak dibuat dengan karet, makanya bola voli itu tidak akan maju. Maka untuk itu kita harus tahu bola voli itu harus terbuat dari bahan kulit yang lunak atau yang empuk, yang halus. Yaitu untuk standar bola yang digunakan oleh pemain bola voli. Nomor 2, bola harus berbentuk bulat dengan diameternya 65 sampai 67 cm dengan massa 260 sampai 280 gram. Ya, jadi kita itu bola harus sesuai dengan aturan yang berada. Tidak boleh lebih dari standar apa yang kita bahas sekarang. Ya, bola harus berbentuk bulat dengan diameternya 65 sampai 67 cm dengan massa 260 sampai 280 gram. Yang ketiga, harus memiliki kombinasi warna sesuai dengan ketentuan. Ya, ketentuan itu kombinasi warnanya itu ada kuning, ada putih, ya. Abang kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang bermacam-macam warnanya. Ya, tergantung pembuatan dari pusatnya, dari pabriknya. Jadi bermacam-macam warnanya sesuai dengan ketentuan dari pembuatnya. Kemudian jumlah pemain, ya. Setiap regu dalam pemain bola voli dimainkan oleh 6 orang termasuk libero. Libero adalah pemain yang dapat keluar masuk tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan smash. Ya, dia itu hanya libero itu hanya pemain bertahan dan dia tetap berada di tengah-tengah lapangan. Jadi nggak boleh dia melakukan smash. Kalau dia melakukan smash akan pelanggaran, diberi sanksi oleh wasit untuk melakukan smash, ya. Dalam satu pertandingan, di dalam satu babak, satu pertandingan itu liberonya tidak boleh melakukan smashnya. Tiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain. Artinya tadi jumlah pemain itu ada 6 orang, berarti cadangannya 4. Yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Makanya boleh keluar masuk. Ya, setelah keluar istirahat dulu, ya boleh masuk lagi. Bukan keluar nggak main-main lagi. Boleh gantian. Kalau mungkin kita pada saat bermain itu ada kesalahannya, oleh pelatihnya dikeluarin dulu. Kurang konsentrasi, ya, tidak fokus dalam permainan bola voli itu, maka kita melakukan kesalahan itu adalah pelatih yang menilainya kesalahan kita, maka kita ditarik keluar, istirahat dulu. 4 pemain cadangan. Olahraga ini sebenarnya juga dapat dimainkan oleh 4 orang. Kalau pemain 4 orang itu namanya bola voli mini, yang biasanya dipertandingkan itu di tingkat SD. Kalau main 4 orang itu bola voli mini dimainkan oleh 4 orang, bahkan juga boleh orang dewasa juga. Ya, itu namanya bola voli dimainkan oleh 4 orang itu dalam satu tim. Ya, namun jika dalam pertandingan ternyata ada tim yang pemainnya kurang dari 4 orang, maka tim tersebut dinyatakan kalah, ya, atau WO, karena tidak boleh. Itu pemainnya sudah dikurangin 2. Main 4 orang. Kalau misalnya sekarang itu
adalah bola voli mini. Baik, berakhirnya materi bola voli tentang passing bawah dengan peraturannya dan jumlah pemain kita sudah bahas bersama. Mudah-mudahan nanti ada tugas yang diberikan oleh Bapak Guru nanti. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Untuk tugas kalian di rumah silakan ditulis ya. Ya, tugas nomor 1, apa yang dimaksud dengan servis dalam permainan bola voli? Nomor 2, sebutkan variasi passing dalam permainan bola voli. Nomor 3, sebutkan macam-macam servis dalam permainan bola voli. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan aturan permainan bola voli. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan smash? Silakan anak-anak mengerjakan tugas ini di rumah dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak mengerjakan tugas ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan. Mudah-mudahan jauh dari kesulitannya dan dimudahkan segala mengerjakan soal ini. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.